minggunya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan bagi kami pribadi yang masih pribadi. Tuhan, saat ini kami guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu beribadah Tuhan. Dalam Kau yang berkati ibadah online kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti ibadah online dengan semangat dimanapun mereka berada. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Nah adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Nah buat adik-adik, ayo persiapkan alat tulisnya biar ditulis apa yang jadi pengumuman kita hari ini. Nah pengumumannya adalah, minggu hari ini adalah minggu tanggal 27 September tahun 2020. Dan minggu kita adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Dan tema kita hari ini, ayo siap-siap ditulis, Tuhan berkenan kepada anak yang mendengar didikan. Diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Sudah ditulis? Oke. Nah, selanjutnya adalah ayat bulanan kita tertulis di mana adik-adik? Ya, tertulis di Lukas 14 sampai ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Nah, buat adik-adik yang sudah tahu di mana ayat bulanan kita, yuk sama-sama dengan KMP untuk mengucapkannya. 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, sekali lagi mari kita ucapkan sama-sama ayat bulanan kita di bulan ini. Tertulis di mana? Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang yang buta. Jadi buat adik-adik jangan lupa ya untuk men-share video ayat bulanannya. Nah, untuk ayat bulanan kita di bulan depan tertulis di Roma 12 ayat 16. Adik-adik sudah mencatat?
pandai. Kita ulang sekali lagi ya, jadi biar ingat bulan depan apa yang menjadi ayat bulanannya. Ayat bulanan bulan Oktober tertulis di Roma 12 ayat 16. Isinya adalah, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke, adik-adik sudah mendengarkan apa yang menjadi ayat bulanan kita di bulan ini dan di bulan depan. Jangan sampai lupa ya. Oke, sebagai bukti kita orang-orang Batak, yuk kita belajar bahasa Batak. Hanya 5 kata saja. Yang pertama, bahasa Batak dari berdoa adalah Martangia. Yang kedua, bahasa Batak dari didikan Pangajarion. Yang ketiga, bahasa Batak mendengarkan adalah Tumangihon. Yang keempat, bahasa Batak dari bijak Marbisuk. Dan yang kelima, bahasa Batak melakukan adalah Mangulahon. Nah, buat adik-adik semuanya yang menjadi petugas hari ini untuk ibadah online sekolah minggu, yaitu yang pertama MC kita adalah kakak-kakak yang cantik, ya, yaitu adalah Kak Mona dan Kak Elfrida Simanjuntak. Dan yang kedua yang menjadi pewarta kita adalah Kak Elvi sendiri, dan pemusik kita adalah Amang Bagariak. Dan ini yang spesial yang untuk memberikan cerita kita hari ini, yaitu Inang Bibelfro El Borisinaga. Ayo dicatat, jangan sampai lupa. Nah, pengumuman kita selanjutnya ini terkhusus buat adik-adik yang sudah duduk di kelas 2 SMP atau kelas 8 yang akan mengikuti pelepasan sekolah minggu menuju ke remaja. Seksi sekolah minggu dan BPH sekolah minggu mengatakan untuk pelepasan anak sekolah minggu untuk tahun ini ditiadakan, yaitu kita tunda dulu untuk pelepasannya melihat kondisi sekarang ini yang belum kondusif. Dan buat adik-adik semuanya yang sudah mendaftar ataupun belum mendaftar, silahkan didaftar kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan silahkan diisi formulir pelepasan sekolah minggu secara online. Dan buat adik-adik semuanya, jangan sampai lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Oke nih, sebelum kita mendengarkan cerita, ada baiknya kita angkat satu pujian lagi dari DSM nomor 284. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih setia-Mu yang selalu menyertai di sepanjang kehidupan kami dalam satu minggu yang sudah berlalu. Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu datang ke hadirat-Mu untuk memuji nama-Mu dan memuliakan nama Tuhan.
melalui firman yang akan kami dengarkan. Kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi untuk adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Tapi kalaupun ada yang kurang sehat, doa kami dari gereja dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu menyampaikan semoga lekas sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kepada kita tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32 hingga berakhir pada ayat yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 32 hingga ayat yang ke-36 dengan tema Tuhan berkenan kepada anak yang mendengarkan didikan. Tuhan berkenan kepada anak yang mendengarkan didikan. Mari adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 hingga berakhir pada ayat yang ke-36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiap pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu tidak apa itu didikan? Adik-adik sekolah minggu, apa itu didikan? Didikan itu adalah nasihat, atau bisa juga kita katakan itu sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Didikan adalah nasihat yang bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Amsal, didikan dapat membuat setiap manusia, dapat membuat anak-anak sekolah minggu memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan, dan juga didikan itu dapat membuat manusia, dapat membuat anak-anak sekolah minggu menjadi manusia atau anak yang bijak. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus mendengarkan didikan. Kita harus mendengarkan didikan. Didikan yang datang dari Tuhan, juga didikan atau nasihat yang datang dari orang tua. Mengapa kita harus mendengarkan didikan? Firman Tuhan mengatakan supaya hidup kita
menjadi berkat, supaya hidup kita disenangi oleh banyak orang, disenangi oleh orang tua, dan disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, semua kita pasti mau Tuhan senang terhadap diri kita. Pasti kita senang kalau Tuhan sayang kepada diri kita. Lantas bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan senang kepada anak-anak sekolah minggu? Mari adik-adik kita lihat kembali isi dari firman Tuhan tadi. Di sana dikatakan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengar. Mendengar, itulah yang pertama yang harus kita lakukan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan menciptakan kita sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan manusia dengan panca indera yang sungguh luar biasa. Yaitu coba kita lihat, Tuhan menciptakan mata supaya kita memakainya untuk melihat. Tuhan menciptakan kita dengan mulut supaya mulut kita pergunakan juga untuk berbicara. Tuhan menciptakan panca indera bagi tubuh kita, yaitu telinga, supaya kita pakai telinga itu untuk mendengar. Tuhan juga menciptakan panca indera, menciptakan tangan untuk bekerja, dan juga menciptakan kaki untuk berjalan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semua anggota tubuh yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus pakai semuanya itu melakukan kebaikan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi adik-adik, kita boleh lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh melihat di sekeliling kita bahwa masih banyak manusia, masih banyak orang-orang, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang tidak memakai tubuhnya, yang tidak memakai telinganya, yang tidak memakai mata, tangan, dan mulut untuk melakukan kebaikan dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, Tuhan menciptakan mulut, tetapi manusia, anak-anak sekolah minggu memakainya bukan untuk hal yang baik, tetapi memakainya untuk berbohong, untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, dan juga untuk membantah nasihat orang tua. Dan sering sekali adik-adik sekolah minggu kita lihat, saya tidak tahu apakah ada dari antara kita ketika orang tua menasihati adik-adik sekolah minggu, masih satu nasihat yang diberikan oleh orang tua, tetapi kita anak-anak sekolah minggu sudah memberikan 1000 kata-kata atau 1000 bentakan untuk melawan dari nasihat orang tua. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, terlebih apa yang dikatakan oleh Tuhan. Anak sekolah minggu tidak boleh berbohong. Anak sekolah minggu tidak boleh mencuri. Anak sekolah minggu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Sebab Tuhan mengatakan itu
adalah dosa. Dan setiap kesalahan, setiap pelanggaran, pasti kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari pakai telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar nasihat Tuhan juga dari orang tua. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan senang dengan anak-anak, dengan kehidupan kita. Dikatakan di sini, jangan mengabaikan didikan. Jangan mengabaikan didikan atau nasihat. Mengapa Tuhan mengatakan hal ini? Mengapa Tuhan berfirman supaya kita jangan mengabaikan nasihat atau didikan? Kita lihat adik-adik dalam ayat 36, dikatakan di sana, ketika kita mengabaikan didikan atau nasihat dari Tuhan atau dari orang tua, bahwa maut, kesengsaraan, kerugian yang akan kita dapatkan. Kesengsaraan, maut, kerugian yang akan kita dapatkan. Mari sebentar kita lihat video tentang Lala. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana tadi kita boleh mengerti dari video yang sudah kita lihat? Itulah kalau nasihat didikan dari orang tua kita abaikan. Kalau kita mengabaikan nasihat atau didikan dari orang tua, kita pasti menderita. Apalagi kalau kita mengabaikan didikan nasihat yang dari Tuhan. Maut, kematian, kesengsaraan yang akan kita dapatkan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Di ayat 34 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang
mendengarkanku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga pintu gerbang. Artinya bagaimana adik-adik? Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita harus menjaga hati supaya tidak dikuasai oleh kejahatan, tidak melakukan dosa dan mendengarkan didikan. Contoh, kita tahu dalam hukum Taurat dari kitab pertama sampai kitab ke-10, di situ Tuhan memerintahkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan juga memerintahkan apa yang harus kita hindari yang menjadi larangan bagi Tuhan. Yang kedua, jangan malas berdoa, juga beribadah kepada Tuhan, supaya hati, pikiran, dan hidup kita terhindar dari pikiran-pikiran kotor dan juga yang jahat. Yang ketiga, rajin belajar supaya nanti menjadi orang yang sukses dan cita-citamu tercapai sesuai dengan keinginanmu. Yang terakhir, rajinlah membantu orang tua dan dengarkan nasihat. Terkadang adik-adik sekolah minggu, nasihat dari orang tua, dari Tuhan juga, terkadang itu menyakitkan. Tetapi ingatlah adik-adik sekolah minggu bahwa itu akan membuat hidup kita bahagia, akan membuat hidup kita bahagia. Bersabarlah. Kalaupun belajar itu adik-adik anggap membosankan, bersabarlah. Kalaupun membantu orang tua itu menjadi beban bagi kamu, tekunilah dan bersabar. Walaupun nasihat orang tua omelannya menyebalkan, bersabarlah. Ingatlah bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan adik-adik sekolah minggu. Tuhan tidak pernah menginginkan hidup kita. Tuhan tidak pernah menginginkan kehidupan anak-anak sekolah minggu berantakan. Orang tua juga selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan nasihat dari orang tua dan juga nasihat atau didikan dari Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan atas firman yang sudah kami terima, agar kami boleh bertekun di dalam didikan nasihat yang dari Tuhan, juga melalui orang tua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk membimbing, mengajari, membesarkan kami melalui didikan dan nasihat, agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak penurut, dan anak-anak yang taat akan Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan dan menjauhi larangan yang Tuhan tidak sukai. Pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan. Walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing,
tetapi sukacita kami, kasih setiamu tidak pernah berkurang. Dan juga kiranya masa-masa sulit yang kami hadapi, yaitu virus corona yang hingga pada saat ini belum juga menghilang dari muka bumi, membuat situasi ibadah kami menjadi seperti ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih kuat dari segala-galanya. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau mendengarkan nasihat orang tuanya, juga yang mau taat dan juga menerima didikan dari Tuhan, agar mereka disukai oleh banyak orang, menjadi terang bagi di sekeliling mereka. Juga Tuhan menyukai kehidupan anak-anak-Mu sekolah ini. Berkati juga orang tua kami, orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Lubuk Baja, agar di dalam sukacita, juga dalam kekuatan yang baru, juga boleh memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak mereka. Berikan juga rezeki Tuhan, agar melalui rezeki yang Tuhan berikan, orang tua kami dapat mencukupkan segala kebutuhan kami, baik dalam sekolah, juga dalam kebutuhan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunkanlah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dari sekolah minggu, mari kita kumpulkan persembahan kita dan kita berikannya dengan ikhlas dan rela hati. Ayo kita ucapkan janji kita. Ayo diangkat persembahannya, sama-sama kita ucapkan. Leono kudo perea kude kata dan marga Sulawesi. sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah
kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini.